seorang Kristen itu bukan karena saudara ke gereja, bukan karena saudara baca Alkitab. Yang membuat Anda jadi orang Kristen itu bukan karena saudara angkat tangan pada waktu kita great is thy faithfulness, bukan. Tapi karena saudara tahu, saudara tidak mampu, saudara tahu bahwa saudara orang berdosa, itulah sebabnya saudara butuh juru selamat. Saudara tidak mampu hidup kudus, hanya Kristus yang kudus menghidupi kehidupan yang seharusnya saudara jalani. Tapi dia mati, kematian yang seharusnya Anda alami. Gara-gara apa? Dosamu. Dia menjadi pengganti kita yang sempurna. Dia mati di atas kayu salib, menanggung dosa saudara dan dosa saya. Supaya saudara dan saya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang setuju katakan amin. Yang manggil saudara untuk jadi umat Tuhan, yang manggil saudara untuk menjadi anak-anaknya, itu bukan kemampuan saudara untuk datang kepada Tuhan, tapi Tuhan yang memanggil kita. Pengharapan di sini juga berarti keyakinan, berarti jaminan, berarti keteguhan, berarti keberanian. Saya secara bebas mau ngomong, itu juga adalah gospel confidence. Gospel confidence yang seperti ini, rasa percaya diri yang seperti ini, confidence, keyakinan seperti ini, nggak membuat kita sombong. Wah, hanya karena saudara nggak bisa lihat dia bekerja, tidak bekerja. Tuhan selalu bekerja. Yang setuju katakan amin. Alkitab berkata, setiap pintu yang terbuka atau setiap pintu yang tertutup, setiap keputusan dalam sejarah berada di bawah kuasa kendali Allah untuk menopang umatnya bagi kemuliaan Allah Tritunggal. Yang setuju katakan amin. Ini semua kalau kita lihat ke belakang, ini bukan kemuliaannya siapa-siapa. Ini semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Pada akhirnya, jangan kita sombong, jangan kita bermegah. Ini karena keputusanku, bukan. Semuanya karena Tuhan yang atur. Bagaimana kita menghidupi kekayaan ini? Yang pertama, saudara, berdoa, minta sama Tuhan. Untuk Tuhan memberi saudara apa? Roh hikmat. Dan menerangi hati saudara. Agar kita apa? Paham. Oh iya Tuhan. Kemudian yang kedua apa? Mengenal Tuhan itu caranya gimana? Renungkan kebenaran-kebenaran itu. Buka Alkitab, renungkan firman, baca firman, renungkan firman. Yesus Kristus menjalani kebalikan dari semua berkat kekayaan yang Paulus doakan. Yesus Kristus mengalami kebalikannya. Perhatikan di sini. Disalib, Kristus tidak memperoleh pengharapan. Karena pengharapannya dia lepaskan. Dia menghadapi dan menanggung murka Bapa. Di kayu salib Yesus kehilangan pengharapannya yang sempurna kepada Allah Tritunggal, kepada Bapa. Ia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah puncak kehilangan pengharapan. Ketika Yesus menanggung dosa kita, merasakan keterpisahan total dari Allah yang seharusnya saudara dan saya alami. Dia kehilangan pengharapan itu. Supaya apa? Agar saudara memiliki pengharapan yang tak tergoyahkan di dalam kasih Allah. Di salib Kristus tidak diperlakukan seperti warisan yang mulia. Tetapi dia dihina, dia ditinggalkan. Murka Allah ditimpakan. Supaya apa? Agar saudara yang tidak layak, agar saudara yang semestinya layak menerima murka, justru menerima kasih. Sehingga saudara jadi warisan itu. Di salib Kristus tidak memakai kuasanya untuk melarikan diri dari penderitaan. Walaupun ia adalah Allah yang maha kuasa. Sebaliknya ia menyerahkan dirinya untuk mati menggantikan saudara dan saya. Kalau Yesus mau dalam sekejap dia bisa menghentikan penderitaan itu. Tetapi dia menyerahkan kuasa itu dengan kerelaan. Dia memilih kelemahan. Membiarkan dirinya dicemooh, diludahi, dipukuli. Akhirnya mati disalibkan. Supaya apa? Supaya kuasa kebangkitan bisa bekerja di dalam saudara. Sehingga di dalam Kristus kita ingat. Kenapa kita perlu renungkan ini? Sehingga di dalam Kristus kita ingat lagi, kita paham lagi bahwa kita memiliki kekayaan rohani. Saudara punya pengharapan, saudara punya warisan, saudara jadi warisan. Saudara memiliki kuasa yang tak tertandingi. Di mana? Di dalam Kristus.